Shalom saudara, salam damai sejahtera bagi setiap kita di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah saat ini keadaan kita tetap bersuka cita saudara. Apapun yang sedang kita alami saat ini, kita harus selalu tahu bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita. Tuhan selalu menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Saudara, saat ini kita kembali melihat keadaan dunia saudara, terutama bagi Indonesia sendiri dan juga kota di mana kita berada saat ini saudara. Kita tahu bahwa keadaannya ini sedang urgent, keadaannya ini sedang gawat saudara. Karena pandemik ini semakin mewabah, semakin banyak orang yang terinfeksi saudara, dan juga ada varian-varian baru yang lebih mematikan. Tetapi saudara, saya mengajak bagi setiap kita bahwa janganlah sampai kita menjadi takut, khawatir berlebihan. Tetapi saudara, kita tetap percaya kepada perlindungan Tuhan. Atau bagi saudara juga yang saat ini sedang mengalami hal ini, sedang sakit saudara, saudara jangan khawatir. Saudara tetap bersyukur pada Tuhan bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk suatu kebaikan saudara. Dan saya percaya setiap kita di tengah-tengah keadaan ini, kita harus memperhatikan betul protokol kesehatan. Namun saudara, jangan hanya kita memperhatikan protokol kesehatan jasmani kita saja, tapi kita juga perlu untuk menjaga, kita juga perlu untuk memperhatikan kesehatan rohani kita. Ada banyak orang di tengah pandemik ini, mereka fokusnya hanya kepada kesehatan jasmani saja, menjaga imunitas tubuh, tidak bertemu dengan orang saudara, menggunakan masker, dan juga menjaga supaya dirinya itu tidak terkena penyakit ini dan juga penyakit apapun. Berolahraga dengan segenap hati saudara, demi supaya tubuhnya itu sehat. Tetapi saudara, jangan lupakan kerohanian kita pun perlu sehat. Kita perlu jaga, kita perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, supaya kesehatan rohani dan jasmani itu benar-benar ada dalam hidup kita. Jangan sampai timpang saudara, tapi harus balance. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan demikian, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Saudara, ini adalah tulisan dari Rasul Yohanes yang diberikan kepada salah satu saudaranya bernama Gaius. Dan jelas di dalam ayat ini dikatakan bahwa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, Rasul Yohanes ini merindukan kepada saudaranya Gaius di dalam Alkitab ini, supaya keadaan jiwanya ini baik-baik saja. Dan tentunya saudara, hal ini pun berlaku bagi setiap kita, terutama di saat-saat seperti ini. Saya percaya tidak ada seorang pun di saat seperti ini yang hatinya itu benar-benar tenang, hatinya itu tidak khawatir saudara. Karena pada kenyataannya saya pribadi pun saudara mengalami hal itu. Tetapi kembali saudara, jangan sampai kekalutan hati kita, kekhawatiran hati kita itu menjadi tidak terkontrol saudara. Itu sangat manusiawi. Pada waktu terjadi sesuatu seperti yang tidak kita harapkan saudara, maka akan timbul suatu rasa dalam hati kita yang merasa itu tidak nyaman, sehingga kita bisa merasakan yang namanya takut, khawatir, mungkin juga kesal saudara. Itu sangat manusiawi. Tapi saudara, setelah kita mengalami hal itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan, minta ketenangan dari Tuhan. Dan saudara, kita harus mengerti akan firman-Nya.
Justru di tengah-tengah situasi seperti ini saudara, iman kita itu sedang diuji. Hati kita ini sedang diuji. Anggap ini sebagai suatu latihan saudara. Karena mengikut Tuhan itu bukan berbicara tentang kebahagiaan saja, bukan berbicara tentang mujizat Tuhan yang terjadi saja. Bukan hanya berbicara pada waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya dengan waktu yang cepat. Tetapi saudara, bisa saja Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita. Sakit penyakit ada dalam hidup kita. Di situ Tuhan mau melihat respon kita itu bagaimana saat kita diizinkan semuanya itu saudara. Sama seperti Ayub di dalam Alkitab saudara, kita tahu ceritanya saudara, bahwa ia adalah orang yang saleh, ia tidak melakukan kesalahan saudara. Tetapi Tuhan izinkan untuk iblis bisa mencobai kehidupannya, supaya bisa tahu kadar kerohaniannya, kadar imannya itu seperti apa. Dan terbukti tetap memegang imannya kepada Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan kembali memulihkan kehidupannya lebih luar biasa lagi dari yang sebelumnya saudara. Dari ayat ini pun saudara, Rasul Yohanes ingin menjelaskan kepada setiap kita bahwa ternyata yang namanya berkat Tuhan yang sesungguhnya adalah berbicara tentang kesejahteraan jiwa, tentang ketenangan jiwa. Ada banyak hari-hari ini orang yang punya banyak harta saudara, tetapi nyatanya kehidupannya tidak bisa tenang karena pandemi ini. Gak bisa tidur saudara, karena takut tertular. Mikirin usahanya, mikirin karyawan-karyawannya saudara. Mau kesana kemari susah, dibatasi saudara. Nah ini pasti mengalami satu hal yang membuat hatinya itu tidak nyaman, tidak tentram saudara. Bahkan orang yang punya harta banyak sekalipun, kalau sampai ia terkena saudara penyakit ini, belum tentu ia bisa melakukan apapun. Karena waktu kemarin saudara ada rekan kami, mereka punya uang begitu luar biasa, dan dia kena saudara, kena COVID ini. Dia mencari tempat di rumah sakit di kota kami itu susah, karena semua tempatnya itu penuh. Jadi walau kita punya uang banyak saudara, itu tidak bisa menjamin kita ini bakal baik-baik saja kehidupannya. Tetapi saya mau katakan bahwa saat kita mendapatkan kesejahteraan jiwa dari Tuhan, ketenangan jiwa dari Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah berkat yang sesungguhnya, yang jauh lebih berharga daripada emas, perak, harta kekayaan yang kita punya saudara. Saudara, kesaksian sedikit, pada waktu minggu yang lalu saudara, saya melayani di salah satu acara saudara. Dan seperti biasanya kami tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kami menggunakan masker double saudara. Di dalamnya masker medis, di luarnya masker kain. Dan itu bukan masker yang biasa saudara, benar-benar masker yang bagus supaya bisa menjagai udara yang masuk ke hidung dan mulut kita saudara. Nah, selama acara itu saya tidak pernah melepas masker satu detik pun saudara. Saya tidak minum, saya tidak makan, dan saya berusaha untuk mengurangi interaksi dengan siapapun, karena keadaannya memang saat itu sedang gawat. Seharusnya saya tidak boleh pergi kemana-mana saudara, tetapi karena ada satu tanggung jawab pelayanan, maka mau tidak mau saya harus menerimanya. Saya harus menghadapi hal itu, bertemu dengan orang. Saudara, setelah acara itu selesai, kami pulang saudara dan beristirahat. Dan saudara, beberapa hari kemudian, pas kebetulan di hari ulang tahun saya saudara, di sore hari, waktu kami sedang bersuka cita dengan orang-orang rumah, kami tidak mengadakan acara yang besar, hanya cukup di orang rumah saja saudara, tidak mengundang siapapun dari luar, karena kita juga harus nurut dengan pemerintah untuk bisa tetap stay at home saudara. Nah, di sore hari itu saudara, tiba-tiba saya ditelepon, dan saya mendapat satu kabar yang membuat saya itu syok saudara. Karena apa?
Karena ada salah satu rekan saya yang pada waktu kami melayani bersama-sama itu, dan dia adalah satu-satunya orang yang secara fisik itu dekat, saudara, pada waktu itu dengan saya. Nggak nyampe 1 meter, karena kita berkoordinasi, kita bicara selama kurang lebih 40 menit itu saya bersama-sama dengan beliau. Ternyata beliau positif COVID dan seluruh keluarganya di PCR semuanya positif, saudara. Bayangkan, itu adalah satu hal yang membuat saya terkejut, saudara, dalam tanda kutip ya. Di hari ulang tahun saya, di sore hari saya mendapatkan kabar seperti itu. Dan beliau meminta maaf kepada saya dan menyarankan saya untuk segera cek, saudara. Barangkali saya juga terpapar dengan COVID itu. Wah, secara manusia hati saya bergejolak, saudara. Saya berkata, aduh Tuhan, ini kan saya diminta untuk melayani, dan mereka memang yang meminta saya pelayanan itu butuh sekali. Ini adalah suatu momen yang krusial. Nah, ini bagaimana ini? Saya khawatir sekali. Nah, sore hari itu saya putuskan untuk langsung ke rumah sakit untuk cek, saudara, untuk swab, saudara. Nah, selama menunggu hasil itu, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau akan berikan saya ketenangan. Dan saya percaya apapun hasilnya itu yang terbaik bagi saya. Ya, saya sih kalau bisa meminta kepada Tuhan supaya saya tidak terpapar. Karena kalau terpapar menjadi repot, saudara. Banyak tanggung jawab pelayanan yang harus diselesaikan, tetapi saya harus isolasi mandiri. Nah, ini menjadi sangat terbatas banget jadinya mobilitasnya saya, saudara. Akhirnya beberapa jam kemudian saya menerima hasilnya. Puji Tuhan, saudara, negatif. Dan memang tidak ada gejala apa-apa, tidak ada kelemahan tubuh apa-apa selama beberapa hari itu. Sekitar 6 hari, saudara, setelah saya berinteraksi dengan rekan saya yang terkena COVID ini. Nah, maksudnya adalah seperti ini, saudara. Pada waktu saya menerima berita itu, jiwa saya, hati saya menjadi tidak tenang, saudara. Bahkan di hari ulang tahun saya pun seakan-akan itu tidak berarti lagi gitu buat saya, karena saya mendapatkan kabar yang cukup mengagetkan bagi saya. Namun saat itu saya langsung mempraktikkan firman Tuhan. Saya berdoa pada Tuhan. Selama perjalanan ke rumah sakit pun saya tetap berdoa. Saya menenangkan hati saya, pikiran saya. Jangan sampai pikiran saya ini menjadi kacau atau menjadi kesel atau menjadi takut sehingga saya tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan berikan kedamaian, ketenangan. Begitu pula pada waktu mendengar hasilnya, saudara, itu negatif. Dan saya sehat-sehat saja. Itu suatu hal yang luar biasa sekali. Ada timbul suatu sukacita yang melimpah dan rasa ucapan syukur saya. Karena itu, saudara, kita perlu sekali untuk bisa memperhatikan keadaan rohani kita, dimulai dari hati kita yang berkenaan dengan jiwa ini, saudara. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan protokol kesehatan rohani ini, saudara? Yang pertama, tentu kita harus belajar untuk mensyukuri kehidupan yang sudah Tuhan beri buat kita. Karena dengan bersyukur, maka kita menjadi orang-orang yang mau menghargai apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Itu suatu hal yang luar biasa, saudara. Dan bersyukur ini bukan hanya pada waktu keadaan kita ini sedang diberkati atau sedang baik, saudara. Jadi bersyukur ini enggak sebatas melihat apa yang Tuhan beri, berkat apa yang Tuhan kasih bagi kita, tetapi ini juga bicara tentang situasi, tentang kondisi, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan yang hanya bersyukur kalau Tuhan memberinya ia sesuatu. Dan gak banyak, saudara, anak-anak Tuhan yang ia tetap bisa bersyukur di situasi apapun. Dan saya puji Tuhan, sebelum saya memberitakan firman Tuhan ini, lebih dahulu saya diuji, saudara, bahwa dalam segala keadaan apapun kita harus belajar untuk bersyukur. Karena ucapan syukur yang lahir, saudara, pada waktu kita keadaannya gak baik-baik saja, tapi kita mau belajar bersyukur pada Tuhan, maka itu satu hal yang luar biasa. Karena di dalamnya ada pengorbanan yang kita lakukan. Pengorbanannya apa, saudara? Yaitu dia
pada waktu kehidupan tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi kita memilih untuk mengucap syukur sebagai satu bukti kita menghargai apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu luar biasa, saudara. Lalu yang kedua, kita harus sadar bahwa kesempatan kita hidup di dalam dunia ini hanya sekali saja, dan hidup kita itu hanya sementara. Karena itu kita harus pastikan kalau kehidupan kita ini melakukan dan memberikan yang terbaik, saudara, kepada siapapun selama kita hidup. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan ia akan berakhir dalam kehidupan ini, saudara. Tetapi ada banyak manusia yang terlalu pede dengan kehidupannya. Saya sih pasti umur panjang, saya hidupnya sehat kok, saya menjaga semuanya yang saya punya kok, saya tetap bersuka cita. Tetapi at the end, saudara, Tuhanlah yang menentukan seberapa lama orang itu bisa hidup dalam dunia ini. Karena itu kita harus men-set dalam pikiran kita bahwa jangan-jangan esok hari kuota hidup saya itu akan habis. Kalau kita berpikir seperti itu, maka di hari ini kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang terbaik bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Walaupun kadangkala orang-orang yang ada di sekeliling kita itu tidak selalu memberikan yang terbaik bagi kita, saudara. Tetapi itulah perbedaan daripada ajaran Kristus dengan ajaran yang lain. Di saat orang tidak mengasihi kita, di saat orang lain mungkin tidak memberikan yang terbaik bagi kita, masihkah kita tetap seperti Tuhan Yesus, mau tetap memberikan yang terbaik bagi orang-orang tersebut dan tetap mengasihi mereka, saudara? Inilah perbedaannya. Dan saat ini kita mau belajar sama-sama, saudara, saya dan saudara. Tidak ada yang lebih hebat saat ini. Semuanya kita sama-sama belajar supaya kita bisa mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam Filipi 4 ayat 8-9 berkata demikian, saudara. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini hal yang luar biasa yang Rasul Paulus tuliskan, saudara, bagi jemaat di Filipi. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menjaga, saudara, kesehatan kerohanian kita. Kuncinya itu ada di pikiran dan ada di hati kita, saudara. Dikatakan dalam ayat ini yang pertama, kita harus memikirkan semua yang benar, semua yang mulia. Berarti sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperhatikan betul, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira perkataan kita itu bagaimana? Perbuatan kita itu bagaimana, saudara? Apakah kita mengatakan hal-hal yang baik dan benar? Bukan cuma sekedar hal yang baik, saudara, tetapi hal yang benar juga. Karena, saudara, hal yang baik itu belum tentu benar, tetapi kalau hal yang benar itu pasti baik. Jadi cara pandangnya harus dilihat, jangan dari cara pandang manusianya, tetapi cara pandang Allah dari segi firman Tuhan. Apakah hal itu benar di hadapan Tuhan, saudara? Apakah hal itu mulia di hadapan Tuhan, saudara? Maka kita harus lakukan, saudara. Nah, kita harus memperhatikan betul waktu kita memperlakukan orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah perilaku kita ini sopan, pantas, sesuai dengan tempat dan keadaan hidup kita, menuruti tatanan yang ada, saudara. Contohnya pada saat ini, pemerintah menyuruh setiap masyarakat untuk sebaiknya lebih banyak tinggal di rumah. Bahkan gereja-gereja yang ada pun dihimbau untuk kembali online, saudara. Jangan sampai ada kerumunan, saudara. Nah,
Kalau kita tahu hal itu adalah sebuah anjuran, sebuah perintah yang diberikan oleh para pemerintah, saudara, maka sebagai masyarakat yang baik, sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita pun mau mematuhi hal itu. Dikatakan semua yang benar, berarti kita harus patuhi hal itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang melawan pemerintah. Oh, Tuhan kita kan Tuhan yang hebat, Dia pasti akan melindungi. Covid kayak ginian doang, masa takut gitu? Kita harus lawan. Saudara, saya katakan itu adalah tindakan yang gegabah. Itu adalah tindakan yang tidak tepat, tidak benar. Kalau pemerintah menghimbau untuk setiap kita stay at home, sebisa mungkin stay at home, saudara. Jangan kita berkeliaran ke sana ke sini, apalagi tidak menggunakan protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, saudara. Atau mungkin kalau pakai masker pun pakainya sembarangan, diturunin gitu ya. Saya banyak sekali melihat orang-orang pakai masker tapi hidungnya itu tidak tertutup masker. Saudara, saya mau katakan itu percuma. Namanya pakai masker itu hidung, bagian mulut, bagian pipi, saudara, itu harus tertutup supaya tidak ada celah udara itu masuk ataupun keluar, sehingga saudara penyakit itu tidak kena kepada kita. Nah, kita ini dianjurkan untuk kita bisa menjaga, saudara. Kita harus melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan hari-hari ini pun bagi setiap kita yang takut, yang khawatir, saudara, lihat firman Tuhan ini. Pikirkan semua hal yang benar. Pikirkan semua hal yang mulia. Kita jangan lihat COVID-19-nya, tapi kita lihat bahwa semuanya itu terjadi atas kehendak Tuhan untuk sesuatu yang mulia. Supaya apa? Mengingatkan kepada setiap kita anak-anak Tuhan kembali kepada esensi penyembahan kita. Bahwa penyembahan kita bukan hanya pada waktu kita berkumpul dalam gereja saja, tapi penyembahan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi setiap hari. Jadi gak masalah, saudara, saat ini kita mau ibadahnya online, mungkin Allah tetap hadir, dan itu juga disebut sebagai penyembahannya kita. Dan lebih lagi, setelah ibadah online itu selesai, cara hidup kita dalam kehidupan kita, apakah kita melakukan yang benar atau tidak, itu adalah penyembahan kita. That's worship, saudara. Nah, firman Tuhan ini sungguh menguatkan setiap kita. Selanjutnya dikatakan dalam ayat ini, kita harus memikirkan semua yang adil, semua yang suci. Ini juga berbicara tentang perlakuan kita kepada orang lain ini. Apakah kita memperlakukan orang lain ini dengan adil, saudara? Dan dalam kebenaran kepada orang lain? Dan dikatakan semua yang suci, ini bicara tentang motivasi, saudara. Hati kita yang harus bersih, hati kita yang harus murni di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan kita harus memikirkan semua yang adil, semua yang suci. Karena ada banyak orang yang katanya melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Berarti itu hal yang baik dong, saudara. Tetapi kita tidak pernah tahu motivasi di dalam hatinya itu apa. Bisa saja memang benar-benar murni untuk jiwa-jiwa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi perhatikan, ada banyak, saudara, orang-orang pun yang melayani Tuhan, motivasinya itu tidak baik. Saya harus jujur katakan hal ini karena saya menemukan banyak hal ini. Dan saya sendiri pun, saudara, terus menguji hati saya dari waktu ke waktu supaya hati saya ini tetap murni, tetap suci. Karena itu Tuhan izinkan kesulitan, penderitaan terjadi dalam hidup kita dengan tujuan untuk apa? Supaya motivasi hati kita dalam segala hal selalu benar dan selalu bergantung kepada Tuhan, saudara. Lalu dikatakan dalam ayat ini kita harus memikirkan semua yang manis, semua yang sedap didengar. Saudara, hari-hari ini orang itu lebih suka mendengar hal-hal yang menegangkan. Wah, COVID naik di daerah ini, naiknya berapa persen gitu ya. Wah, ternyata akan ada lockdown di sana sini, saudara. Akhirnya kehidupan kita itu menjadi tegang, saudara. Bukan berarti pada waktu kita tidak tegang maka masalah-masalah itu, COVID ini akan selesai. Tidak. Tapi maksud saya adalah respon hati kita, respon daripada kita itu kita bisa putuskan. Kita mau menjadi pribadi yang tetap
tenang, atau kita mau ikut-ikutan seperti orang lain yang takut, panik, khawatir, sehingga saudara tidak bisa berpikir dengan jernih. Dan tentunya dengan ketakutan kita itu sebenarnya kita sedang tidak mempercayai kuasa Tuhan dan rencana Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan ini dikatakan, di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita harus memikirkan semua yang manis, semua yang sedap didengar. Apa itu? Semua tentang kebaikan Tuhan. Kita harus lihat dari big frame-nya, saudara. Dengan COVID ini ada banyak orang-orang yang akhirnya kembali kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang akhirnya kembali percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada banyak orang yang akhirnya kembali kepada keluarga mereka, saudara, yang dulunya mungkin sibuk dengan pekerjaan, tidak pernah punya waktu berkomunikasi dengan keluarga. Tapi dengan COVID ini, thank God, saudara, semua kembali ke rumah masing-masing. Semua kembali menjadi dekat, karena harus di rumah. Mau gak mau kita harus berkomunikasi, kita harus quality time bersama-sama di dalam rumah bersama dengan keluarga. Jadi itu hal yang baik. Tuhan sedang mengembalikan kita kepada esensi kehidupan kita yang sebenarnya, sebelum kita menyambut kedatangannya yang kedua, saudara. Nah, tentunya hal ini pun berbicara tentang kehidupan kita yang harus juga di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara. Kita harus tetap juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lewat apa? Kata-kata kita, lewat tingkah kita, hidup kita, saudara, yang menyenangkan juga orang lain. Sehingga orang lain tuh bisa merasa dikuatkan, membuat kita juga dicintai oleh banyak orang, dikasihi oleh orang lain. Sehingga kita juga bisa dikenal menjadi orang yang baik karena perbuatan kita baik dan benar. Ini bukan berarti kita mau populer, enggak, sekali lagi. Tetapi bagi barang siapa orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yang hidupnya baik dan benar, dia juga pasti akan mengasihi orang lain. Dengan mengasihi orang lain, saudara, maka akan banyak orang yang merasa diberkati. Dan pada waktu ia meninggal, saudara, orang pasti akan banyak ngomongin tentang pribadi itu. Oh iya, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang sabar, dia orangnya suka menolong. Saudara, itu kesan-kesan seperti itu mungkin akan didengarnya pada waktu nanti kita pas pulang ke rumah Bapa, saudara. Orang-orang baru menyadari siapa kita sebenarnya. Jadi jangan sampai kita ini dicap sebagai orang yang gak baik, saudara. Wah, dia mah mulutnya jahat. Wah, dia mah suka nipu, suka bohong. Wah, dia mah suka melakukan hal yang tidak berkenan gitu. Suka sirik, suka dengki. Wah, jangan sampai, saudara, kita dikasih cap, dikasih label yang seperti itu. Artinya itu tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi biarlah kita, saudara, berusaha di tengah-tengah keadaan ini, kita bisa menjadi pribadi yang manis, pribadi yang baik, pribadi yang bisa dicintai oleh banyak orang. Memang gak semua orang akan bisa mencintai kita, tapi seenggaknya, saudara, masa iya dengan perbuatan baik dan benar kita menolong orang lain, menguatkan orang lain, masa gak ada satu orang pun yang akan merasa bersyukur dan bilang kalau kita adalah pribadi yang baik, saudara? Saya percaya pasti akan ada, karena orang pasti akan ingat hal yang baik juga tentang kita, saudara. Selanjutnya dalam ayat ini, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saudara, ini maksudnya apa? Hendaklah setiap kita untuk menjaga kesehatan kerohanian kita saat ini, kita harus memikirkan dan juga melakukan semua hal yang unggul, yang terpuji. Kebajikan, saudara. Kita bisa belajar dari banyak orang. Dalam konteks ini, saudara, Rasul Paulus menulis ini berbicara tentang orang kafir. Kita tahu orang kafir itu orang yang seperti apa, saudara. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaatnya bahwa ternyata orang-orang kafir pun, orang-orang yang mungkin menurut kita di luar sana itu tidak rohani, kadangkala mereka masih memiliki nilai baik, value yang baik dalam kehidupannya, saudara. Dan Rasul Paulus mensupport kita supaya kita jangan malu untuk belajar dari mereka. Karena mungkin orang-orang yang kita anggap buruk, kita anggap itu gak baik, ke gereja aja gak pernah, saudara. Jangan sampai dalam kehidupan keseharian mereka lebih baik dari kita, saudara.
Dan belum tentu setiap kita ini yang katanya melayani Tuhan setiap hari, saudara. Wah, sibuklah setiap hari. Sehari aja bisa melayani Tuhan berkali-kali mungkin ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Semua itu kita kerjakan untuk kerajaan Allah lah. Tetapi jangan sampai kehidupan kita itu tidak lebih baik daripada orang dunia, saudara. Ini sangat menyedihkan sekali. Karena itulah Rasul Paulus menulis di dalam ayat ini. Kita harus memikirkan hal-hal kebajikan dan patut dipuji. Jadi kalau ada orang lain di luar sana yang memang belum percaya Tuhan, tetapi mereka melakukan hal yang baik dan benar, saudara, bagi orang lain, kita gak perlu malu, saudara, untuk mengakui dan memujinya. Bahwa memang kadangkala ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang lain yang gak kenal Tuhan, tapi mereka itu lebih mahir melakukannya, saudara. Saya, saudara, pada waktu sebelum COVID pandemi ini, saudara, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan itu di banyak tempat, saudara. Jadi mau luar negeri, mau kota-kota besar ataupun kota-kota kecil sampai kepada daerah-daerah, saudara, itu saya sudah pernah mengalaminya. Dan di situ saya melihat, terutama di daerah-daerah, saudara, yang terpencil, yang mungkin menurut orang itu gak keren gitu. Tetapi pada waktu saya datang ke sana, pada waktu kami melayani gitu bersama dengan tim, saudara, ada banyak hal-hal positif yang bisa saya dapatkan. Mungkin mereka secara geografis tidak modern seperti kita yang tinggal di kota, saudara. Tetapi mereka hidup sangat rukun. Di dalam keluarga mereka gitu, bapak, ibu, anak semuanya itu rukun. Mereka hidup sederhana, mereka mengucap syukur. Kata-katanya selalu positif. Tidak seperti kita mungkin yang di kota ini. Saya tidak menjudge, saudara, tapi introspeksi diri masing-masing. Kadangkala kita tahu kebenaran, kita tahu bagaimana kita harus berlaku, saudara. Tapi pada waktu kita berada di restoran mungkin ya, lalu kita tidak diperlakukan dengan cukup ramah, dengan cukup baik oleh pelayan, kita langsung marah, kita langsung komplain, saudara. Nah, saudara bisa pikir sendiri, apakah hal itu benar, baik, atau bagaimana gitu. Karena Tuhan itu melihat juga dari hal-hal perlakuan-perlakuan kecil kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan engkau harus setia dari perkara yang kecil. Berarti hal-hal seperti itu pun, bagaimana kita berlaku dalam hidup ini, dalam keseharian ini, itu Tuhan menilai, saudara. Nah, karena itu marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memikirkan semua hal yang baik. Dan Rasul Paulus mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, yang telah kamu lihat padaku, dikatakan, lakukanlah itu. Jadi Rasul Paulus ini, saudara, dengan pede dia berbicara kepada setiap umat Tuhan lewat tulisannya ini bahwa ikutilah teladanku. Karena apa? Memang Rasul Paulus ini telah melakukannya lebih dahulu, saudara. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang hanya pintar untuk berbicara, tetapi dalam prakteknya nol besar, saudara. Ini sungguh memalukan sekali. Dan firman Tuhan ini memang sungguh keras bagi setiap kita. Karena di tengah-tengah pandemi seperti ini, jangan sampai kita terlena, saudara, dengan keadaan kita, sehingga kita lebih memanjakan perasaan jiwa kita. Tetapi saudara, kita harus tetap berjalan ke depan, memikirkan tentang kekekalan, memikirkan tentang karakter kita. Karena waktunya ini makin dekat, saudara. Makin umur kita bertambah, makin Tuhan akan semakin cepat untuk datang, saudara, ke dalam dunia ini. Sudahkah kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan, saudara? Nah, itu dia, kita harus persiapkan dengan baik, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, hal yang terakhir, tadi kita sudah berbicara tentang protokol kesehatan rohani yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua, ini jangan lupa, ini juga sama-sama pentingnya. Kita pun harus menjaga, melakukan protokol kesehatan jasmani, saudara. Jadi kita sudah tahulah secara umum bagaimana kita harus menjaga fisik kita, tubuh kita di tengah-tengah pandemi ini. Istirahat harus cukup, saudara. Konsumsi vitamin, kalau saudara bisa, konsumsi vitamin. Kalau enggak, ya saudara harus makan makanan yang baik, yang sehat. Makanan-makanan yang sehat itu enggak mesti makanan mahal, saudara. Tetapi makanan-makanan yang memang bersih, yang baik. Sayur, buah, saudara. Ikan yang ada protein, saudara.
Karena hal-hal itu yang akan membuat tubuh kita ini menjadi lebih sehat. Selain daripada itu, kita juga harus menjaga saudara, pada waktu kita keluar rumah, pada waktu kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus gunakan masker. Saya pribadi saudara, saya pun berusaha untuk terus menggunakan masker. Bahkan pada waktu saya ingin membayar parkir yang notabene hanya 2 atau 3 detik saudara, saya tetap menggunakan masker double saudara. Karena kita tidak pernah tahu status orang di luar sana itu seperti apa. Jangan sampai muncul kata-kata begini, udahlah dia kan sehat, sama-sama sehat. Saudara jangan lupa ada OTG loh saudara, orang tanpa gejala. Dan kasus saya pada waktu yang saya ceritakan di awal tadi, salah satu rekan saya yang positif itu OTG. Tidak ada gejala sama sekali saudara. Namun setelah itu baru muncul gejala. Jadi saat ini kita memang tidak bisa men-tracking saudara, siapa saja ini yang sudah kena. Tetapi tugas kita harus menjaganya. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita percaya saudara, tubuh ini adalah pemberian yang sangat berharga dari Tuhan bagi setiap kita. Dan di dalam tubuh kita ini ada roh Allah yang diam saudara. Karena itu kita patut menjaganya dengan baik. Jangan sampai kita memperlakukan tubuh ini dengan sembarangan saudara. Karena tubuh ini pemberian, tubuh ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka kita punya tugas selama kita hidup untuk juga bisa merawat, menjaga, mengasuh tubuh kita, yaitu dengan kita supaya bisa hidup sehat saudara. Lain hal kalau misalnya memang ada beberapa orang yang Tuhan izinkan itu mengalami sakit penyakit. Itu untuk hal yang berbeda saudara, itu case yang berbeda. Karena Tuhan punya rancangan yang berbeda juga kepada orang-orang tersebut saudara, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi bagi setiap kita yang saat ini masih dalam keadaan baik, keadaan yang sehat, gak ada salahnya kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Jangan sampai saudara kita makan yang terlalu berlebih. Berlebih itu gak baik. Makanan itu harus secukupnya saudara. Kalau saya saat ini saudara memegang paham seperti ini, saya akan berhenti makan sebelum saya merasakan kenyang. Jadi jangan sampai makan itu harus sampai kenyang. Itu kurang tepat kalau menurut saya. Tetapi saya pengen makan ya sebelum kenyang, saya harus sudah berhenti. Karena itu adalah bagian daripada pengendalian diri. Kalau kita melihat makanan minuman yang begitu luar biasa sih saudara, mungkin kita bisa kalap. Semuanya kita mau saudara. Apalagi saya termasuk orang yang suka banget dengan kopi saudara. Waduh, rasanya tuh kalau bisa setiap hari tuh minum kopi dan bisa berkali-kali gitu saudara. Namun saya tahu hal itu gak baik bagi saya. Maka saat ini saya sedang melatih diri saya untuk saya bisa minum kopi itu secukupnya saja. Saya mulai membatasi, seminggu itu mungkin ya 2-3 kali saja, yang tadinya hampir setiap hari saudara. Enak saudara, karena itu menimbulkan adiksi saudara, seperti kecanduan gitu, pengen lagi. Seakan-akan tubuh itu menjadi segar saudara. Tetapi saudara, saya tahu tubuh saya adalah bait Tuhan, ada roh Tuhan, dan ada Tuhan juga yang melihat saya, bagaimana saya memperlakukan tubuh saya selama saya hidup. Karena itu bagian daripada tanggung jawab saya. Dan tentunya saya tidak mau saya salah merawat tubuh saya ini. Karena itu saya berusaha untuk menjaganya dengan baik saudara. Berusaha untuk istirahat dengan baik, bekerja secukupnya saudara, melayani Tuhan. Jangan sampai over saudara. Harus punya waktu-waktu juga untuk istirahat. Harus punya waktu-waktu juga untuk berdiam diri, berdoa saudara, menenangkan pikiran. Harus ada waktu-waktu juga di mana menyembah Tuhan secara pribadi, supaya saudara secara rohani dan jasmani juga ini menjadi balance. Nah, ini yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Efesus 5 ayat 29 berkata demikian. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi saat ini kita punya tugas. Di tengah-tengah situasi ini ujian buat kita saudara. Kita harus bisa
menjaga dan melakukan protokol kesehatan rohani dan jasmani kita. Karena sama seperti Kristus terhadap jemaatnya, Ia juga mengasuh, Ia juga merawat. Dan hari-hari ini memang yang lebih rentan itu dibanding kesehatan jasmani adalah tentang kesehatan rohani. Ada banyak orang yang akhirnya putus asa, saudara. Ada banyak orang yang akhirnya stres, saudara, karena pandemi ini. Dan saat ini saya ingatkan kepada setiap kita kembali, saudara, mari kita menjaga kesehatan kerohanian kita, kita menjaga kesehatan jasmani kita, supaya kita bisa beruntung, saudara, supaya kita bisa tetap dalam keadaan yang baik, yang sehat. Dan saya percaya Tuhan pasti akan melindungi setiap kita, saudara. Mari kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami saat ini, Tuhan. Kami bisa belajar satu hal, supaya kita bisa memperhatikan kesehatan rohani dan jasmani kami masing-masing, Tuhan. Karena itu adalah bentuk daripada tanggung jawab dan penghargaan kami terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami, yaitu tubuh kami, yaitu hidup kami sepenuhnya, Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa saat ini bagi setiap umat-Mu yang sedang mendengar firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan ini bisa kami lakukan. Berikan kami kekuatan, kemampuan. Pimpinan-Mu ada dalam hidup kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu setiap waktu, supaya hidup kami dikuasai oleh Roh-Mu dan mampu melakukan setiap firman-Mu untuk masuk dalam rencana-Mu yang terbaik, Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga bagi setiap kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan secara rohani, baik juga secara jasmani. Tuhan, di dalam nama Yesus, dengan kuasa-Mu, Tuhan, Engkau akan memulihkan setiap hati-hati yang terluka, memulihkan setiap jiwa-jiwa yang sedang lesu, Tuhan. Bahkan memulihkan setiap keadaan fisik yang sedang lemah saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, buat hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tetap jaga protokol kesehatan rohani dan jasmani kita. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.